Batam. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bengkayang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua, dan yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan 6. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan acara diseminasi praktik baik calon guru penggerak Kabupaten Bengkayang angkatan 6 di SMA Negeri 1 Bengkayang. Mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Teresia Swati. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Terima kasih. Sebagai wujud syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Eka Setiawan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berdoa dan persilakan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rangga sudah pimpin kita dalam doa. Acara laporan dari perwakilan calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bengkayang Angkatan 5 kepada Pak Aji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sejahtera bagi kita semua. Hadir kata lino Bacuran Saruga bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Kaya, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik SMA Negeri 1 Bengkayang. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kita aturkan karena atas penyelenggaraannya kita semua dapat hadir di kegiatan diseminasi ini untuk berbagi kebaikan. Dalam kesempatan ini izinkan saya selaku perwakilan CDP SMA Negeri 1 Bengkayang Angkatan 6 untuk menyampaikan laporan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bengkayang Angkatan 6. Latar belakang budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Seorang guru penggerak memiliki peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam upaya menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Kegiatan diseminasi ini merupakan aksi nyata calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bengkayang Angkatan 6 untuk menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Kegiatan ini juga mengajak kita untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan pada murid. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Di sini kita akan mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Upaya mewujudkan budaya positif selaras serta memiliki keterkaitan dengan standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru hendaknya selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif di sekolah, dan khususnya di kelas
serta memiliki kompetensi standar minimal, di mana guru memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan kegiatan diseminasi adalah: 1. Memahami konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Memahami konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3. Memahami konsep keyakinan kelas. 4. Memahami konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Memahami konsep restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Memahami konsep restitusi, segitiga restitusi. 7. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Hasil yang diharapkan dari kegiatan diseminasi adalah: 1. Meningkatnya pemahaman tentang konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Meningkatnya pemahaman tentang konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3. Meningkatnya pemahaman tentang konsep keyakinan kelas. 4. Meningkatnya pemahaman tentang konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Meningkatnya pemahaman tentang konsep restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Meningkatnya pemahaman tentang konsep restitusi, segitiga restitusi. 7. Meningkatnya pemahaman tentang peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sasaran dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah seluruh tenaga pendidik SMA Negeri 1 Bengkayang. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 14 November 2022 pukul 8 sampai dengan pukul 11. Tempat pelaksanaan kegiatan diseminasi yaitu SMA Negeri 1 Bengkayang. Kemudian penutup. Demikianlah laporan kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan kegiatan diseminasi, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga kegiatan ini memberikan kebermanfaatan bagi pendidikan di SMA Negeri 1 Bengkayang. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah membawakan laporan CIP pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada Ibu Sri, saya persilakan. Kita semua hadirin Kak Talino, Bacuranin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Dewan Guru dan juga teman-teman tenaga honorer yang bisa hadir di dalam ruangan ini. Pada kesempatan ini ada 2 orang teman kita sudah mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Pak Thomas, karena kebetulan beliau ditunjuk sebagai official Porprov untuk cabang tinju,
Kemudian Pak Yuda karena kondisi anaknya kurang sehat, jadi dia bawa berobat dulu, baru nanti dia akan kembali ke tempat kita. Kita bersyukur semua hari ini dalam kondisi yang baik, ya meskipun cuaca saat ini sedang tidak menentu. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagaimana yang semestinya kita lakukan. Teman-teman calon guru penggerak angkatan 6 yang saya hormati, hari ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Ya. Saya sudah mengikuti proses ini baru seperempat jalan, seperempat dari 6 bulan yang harus mereka lewati. Sebenarnya 9 bulan waktunya, tetapi dari pihak kementerian memadatkan jadwal sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 6 bulan saja ke depan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa program guru penggerak ini merupakan program kementerian, bukan karena mau-maunya kita, bukan karena hanya pengen mau cari kesibukan, tapi kembali lagi saya sangat bersyukur ketika teman-teman yang dengan sukarela untuk mencoba untuk mendaftarkan diri dan melalui proses yang tidak mudah, sehingga di angkatan 6 kemarin ada 3 orang dari SMA kita yang lulus. Sebelumnya sudah ada juga Bu Joyce ya sebagai pembuka jalan, kalau kita boleh sampaikan seperti itu untuk di sekolah kita. Kita masih punya angkatan 7, 8, dan 9 ya. Saya harapkan, karena kembali lagi Bapak Ibu, untuk mendaftar ini bukan merupakan sebuah keharusan, tetapi bagaimana kita ingin mengupgrade, ingin menambah wawasan dan juga pemahaman kita. Apalagi kalau saya lihat dengan program guru penggerak, banyak sekali manfaat yang nanti akan bisa kita dapatkan. Meski sekali lagi tadinya ada batas usia yang akhirnya menahan ya beberapa rekan untuk tidak bisa mengikuti, meskipun mungkin antusiasmenya sungguh tinggi, tetapi kembali lagi karena faktor usia ya, ada aturan yang tidak bisa kita langgar, ada batasan yang tidak bisa kita lewati, sehingga ini menjadi tantangan untuk teman-teman yang mungkin masih bisa memungkinkan untuk mendaftarkan diri. Nah, saya sendiri sebenarnya, kalau prinsip saya sebenarnya lebih begini, saya suka dengan hal-hal yang baru ya. Kemarin saya coba untuk mengulang-ulik ya, bagaimana saya ingin juga mengupgrade pemahaman dan pengetahuan saya. Cuman karena sekarang posisinya sudah sebagai kepala sekolah, bisanya hanya melalui sekolah penggerak. Nah, ternyata keinginan selalu kadang tidak seiring dengan kenyataan. Karena kita tahu bersama bahwa untuk Kabupaten Bengkayang sampai hari ini tidak ada MOU yang dilakukan oleh Pemda untuk kegiatan sekolah penggerak ini. Ya, jadi kita lepas untuk angkatan yang ke-4 ya. Kabupaten kota lain sudah mulai, dan yang memprihatinkan tidak hanya Kabupaten Bengkayang nanti yang tidak mendapatkan kesempatan, tetapi termasuk juga beberapa sekolah ataupun semua sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemarin saya sudah sampaikan juga ketika ada kegiatan di SMA 3 ya, pada saat kami ada sosialisasi atau workshop terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, karena Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan sanksi oleh pemerintah pusat terkait dengan pemindahan beberapa kepala sekolah penggerak ya, yang dipindahkan ke sekolah non penggerak. Padahal di dalam undang-undang ataupun di dalam perpres itu sudah dijelaskan bahwa tidak boleh memutasi kepala sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak ke sekolah yang bukan pelaksana sekolah penggerak, atau sebaliknya ya. Di Provinsi Kalimantan Barat ada 2 sekolah yang dimutasi ya, sehingga kemudian resikonya itu adalah sanksi bagi
seluruh sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, saya sudah 2 kali ketemu dengan Pak Kadis Kabupaten, karena bagaimanapun ternyata kita belum bisa lepas dari ya, karena tidak ada MOU. Kemarin saya lihat ada beberapa surat dari kementerian terkait dengan guru penggerak, sekolah penggerak. Saya selalu lihat kabupaten Bengkayang tidak ada muncul. Karena tidak bisa, ya. Nah, kami harapkan nanti Pak Aji, Bu Santi, kemudian Bu Edita bisa membagikan praktik-praktik baik itu kepada kami. Hari ini kita akan masuk pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Saya tahu bahwa di sekolah kita sebenarnya barang ini sudah kita laksanakan, ya. Hanya terkadang itu kita laksanakan tetapi tidak kita tuliskan, ya. Hanya sebagai sebuah pembiasaan, padahal sebenarnya itu sudah dan sering kita laksanakan di sekolah. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya rasa ini bukan diseminasi yang pertama, karena nanti akan ada diseminasi berikutnya, termasuk juga terkait dengan pendampingan kemarin baru 1 kali dikunjungi oleh apa istilahnya, fasilitator atau pendamping atau pengajar praktik, ya. Nah, saya sudah bertemu dengan 3 orang masing-masing dari pengajar praktik untuk mendampingi teman-teman kita guru penggerak, ya. Mereka sampaikan bahwa ini adalah bukan yang pertama. Jadi saya harapkan sekali lagi kerjasama kita, semoga nanti praktik baik, kemudian hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan di sekolah bisa kita terapkan tidak hanya sebatas untuk memenuhi tugas modul dan juga tugas untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak ini nanti, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita menerapkan itu dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Saya yakin teman-teman pasti sudah memikirkan dan sudah melihat apa-apa saja yang sudah kita laksanakan di sekolah, dan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa kita kembangkan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya dari pihak sekolah dan juga bersama teman-teman pasti sangat mendukung, ya, karena kesempatan ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk bisa belajar, ya, mengupgrade, dan juga yang paling utama adalah bagaimana kita bisa sama seperti sekolah-sekolah yang mungkin berada di tempat yang lebih nyaman, misalkan daerah perkotaan dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengantar pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat dan tetap semangat, ya, karena dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit, saya sangat sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuranin Kak Saruga, Basengan Kak Jubatan. Hari ini yang akan mengisi materi untuk sesi pertama adalah Bu Edita yang akan menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dengan memahami hal ini nanti diharapkan kita mendapatkan sebuah pencerahan bagaimana melayani kebutuhan siswa kita yang beragam. Demikian Bapak Ibu, sekiranya nanti selama ada pertanyaan, selama dalam sesi Bu Edita memberikan materinya ada Bapak Ibu pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon untuk dicatat dulu, karena pada sesi terakhir ada forum diskusi, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan kita
kepada sesi forum diskusi. Terima kasih. Silakan kepada Bu Edita, waktu dan tempat. Terima kasih Bu Santi sudah membawa acara. Saya mendapat bagian menyampaikan hal berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa materi yang harus kami pelajari ada 3 bab besar. Itu memiliki anak lagi. Bab 1 ada 4. Jadi 1.1, 1.2 sampai 1.4. Bab 3 nanti ada 3 modul. Bab 2 3 modul dan bab 3 ada 3 modul. Nah, kami sekarang baru sampai di 2.1. Nah, ini adalah program diseminasi yang harus kami penuhi pada modul 1.4. Nah, jadi saya memulainya dengan budaya positif. Nah, jika Bapak Ibu melihat, ya, apa sih kegiatan siswa SMA Negeri 1 Bengkayang ini? Apakah ini merupakan wujud budaya positif? Ya, saya tadi malam melihat foto yang di-share di Telegram, itu saya sampai bingung mau pilih-pilih yang mana. Ternyata kegiatan kita semua ini adalah budaya positif yang sudah kita laksanakan sejak dulu, gitu kan? Dia memang tujuannya akhirnya bukan sekadar untuk melaksanakan program, tetapi yang kita sadari maupun tanpa kita sadari adalah membentuk karakter. Nah, berdasarkan paradigma baru mengenai pendidikan, terutama yang saya dengar tentang kurikulum merdeka ini, bahwa ternyata yang menentukan sukses orang itu 80%-nya adalah karakter, 20%-nya nilai akademik. Jadi sudah tidak relevan lagi bahwa 80%-nya akademik, 20-nya karakter, bukan. Justru walaupun kita tahu itu, tapi sekarang ditebalkan lagi bahwa yang menentukan kesuksesan orang itu adalah karakter. Karakter yang bagaimana? Nah, kita Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu sekalian, kita yang berdiri dan hadir di sini tidak mungkin melalui proses yang mudah, bukan? Ya kan, teman-teman? Apa yang sudah kita lalui waktu sekolah dulu? Masa kecil kita bagaimana orang tua mendidik kita? Baik melalui perilakunya yang dicontohkannya, baik melalui perkataannya. Semua itu tujuannya untuk membentuk karakter kita. Sehingga ketika kita dilepas ke masyarakat, karakter itulah yang tertanam, yang ada pada diri kita dan akhirnya menjadi nilai-nilai yang kita yakini, yang menjadi kita sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak mungkin kita melalui hari-hari dengan mudah dulunya. Kalau kita lihat teman-teman kita sekolah dulu, mungkin di sini tidak selalu ranking 1 dan ranking umum, bukan? Mari kita lihat dulu teman-teman kita dulu yang selalu ranking 1, ranking, bukan berarti ranking itu tidak menentukan, nilai akademik sangat perlu. Tetapi apakah menentukan dia? Apakah sudah memastikan dia sukses hari ini? Nah, itu yang menjadi perbandingan kita. Nah, kegiatan-kegiatan siswa kita misalnya yang kemarin saja baru dilaksanakan, yang mungkin diantar langsung ibu kepala sekolah ini, tali asih semansa, ini luar biasa. Maaf itu saya tidak hapus tuh. Itu ada tali kasih semansa ini dari kegiatan ekskul cheerleaders dan beberapa ekskul lain, PMR, pembinaan gabungan. Nah, itu kegiatan yang saya lihat sudah berjalan beberapa tahun ini dan itu sangat konsisten dan sangat baik. Ya, kemudian kegiatan pramuka. Nah, kita tahu sendiri kegiatan pramukanya justru tujuan utama adalah menanamkan karakter disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gotong royong.
Nah, itu yang mau dibangun dari kegiatan itu. Kemudian kerja bakti atau kita sudah melaksanakan sekolah Adi Wiyata sebagai wujud cinta terhadap lingkungan, karena manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Kemudian kegiatan karnaval. Nah, walaupun sepertinya kegiatan karnaval ini unjuk-unjuk saja, tetapi prosesnya sebelum kita munculkan di arak-arakan itulah justru di situ pembentukan karakternya. Anak-anak bekerja dengan tanggung jawab mandiri, ada yang perlu dibimbing guru, ada yang juga nah di situ kelihatan karakter-karakter anak. Nah, tugas kita adalah menuntun karakter-karakter itu. Nah, apa sih pengertian budaya positif itu, Bapak Ibu? Kalau kita dengar bahasanya sih bukan bahasa yang asing bagi kita, ya. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai, nih saya tipu lagi nih, karena teman mama baru menyelesaikan, atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nanti mohon izin Bapak Ibu, nanti mungkin ada beberapa hal yang akan kita mungkin lihat sedikit dari apa sih yang kita yakini di sekolah. Mungkin yang selama ini kita kenal dengan peraturan sekolah, mungkin kita akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat apakah peraturan sekolah ini bisa tidak kita jadikan kesepakatan sekolah yang berdasarkan pada keyakinan sekolah. Karena secara pengertian itu ada beda. Kalau peraturan sekolah dibuat dengan satu arah, jadi semua harus mengikuti dengan yang sudah ditentukan. Kalau kesepakatan sekolah itu dengan cara disepakati bersama, dirembukan apa-apa yang menjadi kesepakatan sekolah, yang akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Nah, dampaknya Bapak Ibu, dampaknya akan berdampak jangka panjang terhadap apa yang kita terapkan ke depan. Mungkin tidak kelihatan 1-2 tahun sekarang ini, tetapi jika kita mau melaksanakannya, saya yakin apabila kita konsisten dan kompak, ini bisa kita laksanakan. Nah, keyakinan apa, budaya positif apa yang mau diterapkan, dan keyakinan universal apa? Nah, dalam pendidikan kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, ini sejalan selaras dengan kurikulum Merdeka. Nah, kami tidak tahu apakah program guru penggerak ini memang untuk agar guru-guru lebih memahami kurikulum Merdeka bagaimana pelaksanaannya. Ada, karena guru itu sebagai pemimpin pembelajaran, kita yang memimpin anak-anak kita di kelas. Jadi kurikulum itu tidak bermakna kalau guru tidak melaksanakan kurikulum tersebut. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Siapa ujung tombaknya kurikulum itu? Guru kan? Guru yang bertemu langsung dengan anak-anak di kelas. Nah, profil pelajar Pancasila yang dimaksud, nah seperti yang sudah kita terima waktu dengan Pak Pitus itu, yaitu membentuk pribadi yang berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kurikulum sebelumnya ini tentu saja sudah ada, cuma ini menebalkannya kembali. Nah, nilai-nilai universal apa sih yang dimaksud? Nilai universal itu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai universal merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan, mandiri, tanggung jawab, peduli, ingin dihargai, menghargai. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kerja sama.
nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Dan itu ada dalam diri kita sendiri. Maka perilaku kita ini kebanyakan dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, ini yang kita ingin bangun ke anak-anak. Kemarin saya sudah mempraktikkannya di kelas saya, di kelas 12 IBDP, yang menurut saya termasuk kelas yang perlu perhatian sangat ekstra ini. Bukan pada nakal bagaimana, tapi memang perilakunya. Nah, di situ saya minta mereka membuat apa yang mereka tidak sukai di kelas itu, apa yang mereka sukai dan harapannya terhadap kelas itu. Mereka boleh tulis apapun tanpa menulis nama, kemudian mereka tempelkan di 3 kertas karton yang berbeda masing-masing itu. Nah, di situ teman-teman bisa baca, guru bisa baca apa yang menjadi harapan, khususnya yang menjadi harapan. Apa yang disenangi tetap dipertahankan, apa yang tidak disenangi ditinggalkan, harapannya kemudian menjadi harapan untuk diwujudkan bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Saya menawarkan ada kurang lebih 14 nilai-nilai universal. Saya minta mereka membuat menceklis 7 saja, 7 nilai-nilai yang akan mereka yakini sebagai nilai-nilai kelas, keyakinan kelas. Jadi yang paling banyak yang mereka centang itu adalah menghargai dan ingin dihargai. Menghargai dan ingin dihargai, termasuklah tanggung jawab, mandiri, kreatif. Tapi yang paling banyak adalah ingin dihargai. Nah, dari situ Bapak Ibu, ternyata anak-anak ini sebenarnya punya kesadaran diri. Ya, punya kesadaran diri akan hal itu. Cuma, nah perlu ditebalkan lagi, karena setiap anak itu, kalau dulu kita mengenal ada teori tabula rasa, anak itu seperti kertas kosong begitu. Kita yang mencoretnya sesuai dengan kemauan kita, melukisnya sesuai kemauan kita. Namun ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, itu pernyataan yang keliru. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu dilahirkan sudah punya kodratnya sendiri, sudah punya bakatnya sendiri. Tugas kita guru adalah menebalkan yang baik, menebalkan bakat-bakat itu, bukan membentuknya. Ibaratnya seperti padi. Anak itu ibarat padi, ini sistem pamong menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, sistem pamong. Guru itu adalah pamong, seperti petani. Murid itu seperti padi, jagung, ketela, kacang, yang punya karakternya masing-masing. Nah, kita tugas guru adalah bagaimana memupuk padi itu, bagaimana memupuk kacang, bagaimana memupuk jagung supaya tumbuh subur. Bukan memberi pupuk jagung ke padi supaya padi jadi jagung, supaya bulir padi menjadi besar, bukan begitu. Tetapi kita hanya menuntunnya supaya tumbuh subur. Tetapi tidak semua padi dan jagung itu tumbuh subur, kan? Semua ada, mungkin ada sifat bawaan, gitu kan? Mungkin ada penyakit bawaan dalam arti perilaku. Nah, tugas guru adalah menuntunnya, mengarahkannya kembali supaya lurus itu tumbuhnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata benar, kan? Setiap anak ini punya bakatnya sendiri-sendiri. Kalau dia tidak mampu matematika, mungkin dia mampu di seni. Kalau dia tidak mampu bahasa, pintar di matematika, pintar di olahraga. Nah, sebenarnya kita mengetahui dan menyadari hal itu, namun terkadang bukan kita lupa, tetapi ada tuntutan yang harus kita penuhi bersama, yaitu capaian pembelajaran. Nah, namun Bapak Ibu, dengan adanya mengetahui hal ini, mungkin bisalah kita sedikit-sedikitlah
mungkin kalau saya pribadi saya mulai menurunkan ego saya. Karena misalnya anak ini kita tahu dia tidak bisa diam dalam belajar. Mungkin memang kemampuan belajarnya cara kinestetik, gerak. Dan terkadang kita tidak mampu memenuhi kebutuhan anak itu, kebutuhan anak dalam belajar. Semuanya kita tidak mampu. Terkadang semua hal kita sama ratakan cara belajarnya begini gitu. Yang penting jam pelajaran terpenuhi, tujuan pembelajaran mau tercapai tidak tetap terlaksana. Nah, jadi bagaimana caranya selanjutnya? Bagaimana sih caranya supaya bagaimana caranya guru menerapkan budaya positif ini? Nah, sebelumnya kita diarahkan untuk mengetahui dulu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, nah ini seperti apakah guru seperti apakah saya? Nah, mungkin kita bisa berefleksi sama-sama. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, guru yang penghukum itu senang menghardik, menunjuk, melintir dan memberi hukuman fisik yang menyakiti bagi anak. Menyakiti fisik dan mental, kena mental ibaratnya kata orang sekarang. Bukan hanya fisik tetapi verbal. Ya mohon maaf itu tipu benar. Maklumlah tahu. Jadi yang dimaksud dengan penghukum sini bukan hanya fisik tetapi verbal. Verbal juga melalui kata-kata. Justru terkadang kata-kata itu lebih ya menyakitkan, diingat sampai besar, mungkin sampai tua diingatnya. Mungkin kita ingat dulu kita sekolah tuh bagaimana dihukum oleh guru. Tetapi kalau mau dibedakan tuh kita dulu enggak baper tuh dihukum. Mungkin zaman kita begitu. Tapi anak ini tumbuh dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau kita membedakan beda zaman kita, beda zaman, beda perilaku, jadi tidak bisa kita samakan Bapak Ibu. Nah, posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid merasa bersalah. Biasanya kita menggunakan bahasa lebih halus, tetapi tujuannya mengaduk-aduk nih supaya kita merasa bersalah benarnya. Nanti nangis dia kan. Nah itu terkadang kita memakai posisi yang kedua. Yang ketiga sebagai teman, yaitu guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, tutur kata ramah, kadang bercanda, kadang SKSD, sok kenal, sok dekat dengan anak-anak. Nah posisi ini terkadang ampun terkadang dalam membimbing anak-anak. Kadang kita justru anak-anak yang bermasalah jangan kita musuhi dan jauhi. Terkadang kita perlu rangkul. Mungkin ada hal-hal yang melatar belakangi anak-anak itu berperilaku. Ya, nanti mungkin ada dari Pak Haji atau Ibu Santi bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh tidak terpenuhi atau tidaknya 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu apa? Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Dapatkan sayang enggak dia di rumah, sehingga dia harus cari perhatian, minta kasih sayang di sekolah. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Yang satu lagi apa ya Bu? Lupa saya. Apa? Kesenangan. Iya, kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasarnya ini mempengaruhi perilakunya di sekolah. Nah, kadang yang posisi teman ini saya lihat ada beberapa guru yang menggunakannya dan cukup ampuh sebagai pendekatan. Yang keempat sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu pada posisi ini guru dan siswa membuat aturan yang telah disepakati dan konsekuensi jika tidak melakukannya. Jadi kita bisa membuat peraturan ini atau kesepakatan namanya, bukan peraturan. Kalau peraturan lebih kepada satu arah, tapi kalau kesepakatan hasil dari musyawarah kedua belah pihak disepakati. Begitu. Seperti janji, siapa yang melanggar janji ada konsekuensi.
Mungkin ketika kita menikah ada perjanjian pranikah secara lisan, ada nggak Bu Novi? Ah, itu biasanya ada kesepakatan bersama. Kalau melanggar ada konsekuensi. Nah, guru ketika siswa melanggarnya mengingatkan kembali, memantau apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang kita yakini. Nah, ini nanti pada ilmu restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Cynthia Santi lebih lengkapnya. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Kontrol guru sebagai posisi manajer. Pada posisi ini guru melibatkan anak untuk berefleksi dan mencari solusi dari kesalahan. Anak diharapkan belajar dari kesalahan, diajak mencari solusi, dan diajak bicara untuk mengarahkan nilai-nilai yang diyakini, terutama kesepakatan kelas atau sekolah. Jadi tidak ada hukum-hukum di posisi manajer ini. Yang ada anak diajak bicara, dicari tahu apa sih masalahmu, apa sih yang sudah kamu lakukan, apa alasanmu melakukannya, bagaimana cara kamu menemukan solusinya, tahu kamu apa masalahnya. Nah, demikian. Kalau saya lihat, saya pernah tanya ke Bu Oka, seperti ini mungkin model psikolog dalam mentreatment kliennya. Lebih kepada manajer, mencari solusi untuk diri sendiri, tapi mengarahkannya itu. Selanjutnya, dari posisi 5 kontrol guru ini, kita juga harus mengetahui bahwa menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia ini. 3 motivasi. Ketiga tadi. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Masuk akal Bapak Ibu? Kita menghargai waktu sebagai bentuk penghargaan diri sendiri. Harusnya bukan ingin dipuji dan takut hukuman, tapi betul-betul saya menghargai diri sendiri saya. Dan itu boleh kita tanamkan terus kepada anak-anak, bahkan anak kita. Jangan ke anak-anak orang lain dulu deh, ke anak-anak kita dulu. Menghargai diri sendiri. Nah, jadi yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, percaya yang akan berdampak jangka panjang, tidak terpengaruh akan adanya hukuman maupun hadiah. Mereka akan berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sepertinya anak-anak kita sudah menuai itu, dan kita sudah menuai itu lebih banyak dengan alumni-alumni kita. Kita lihat mereka tetap tanggung jawab, mereka tetap mau peduli dengan sekolahnya. Secara tidak sadar ya Bapak Ibu, itu ada nilai-nilai yang kita tanamkan ketika mereka sekolah dulu di sini. Itu ada andil, pasti ada andil kita di dalamnya. Nah, ini contoh penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Posisi guru sebagai manajer ini saya laksanakan kemarin. Selain memang ada kasusnya juga, dan saya kebetulan waktu itu kami ada tugas mengenai penerapan segitiga restitusi ini. Jadi sekalian saya ambil dokumentasinya. Ini pada siswa saya ada 2 orang dengan kasus yang berbeda. Nah, saya coba terapkan kedua itu. Dua-duanya sudah kelihatan berubah, tetapi apakah kedepannya manjur atau tidak, apakah konsisten atau tidak, saya belum tahu. Yang pasti anak-anak ini saya tidak tinggalkan, tapi tetap saya pantau dan saya rangkul. Usahanya begitu. Nah, bagaimana guru menerapkan disiplin? Nah, mulai dari diri kita sendiri, ya, menjadi orang yang refleksi, mau berefleksi. Mungkin saya banyak salah, apa kekurangan saya, gitu. Kemudian menjadi teladan, mau berkolaboratif dengan rekan-rekan lain, ya. Kemudian adil tidak harus sama, tapi adil itu tahu hak dan kewajiban. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting, bahwa apapun yang kita lakukan di sekolah memang tujuannya adalah untuk murid, berpihak pada murid. Entah walaupun kita menghukum sekalipun, tujuannya adalah tetap berpihak kepada murid, bukan atas ego kita sendiri. Terakhir, ini wejangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara.
bahwa pendidikan dan pengajaran adalah cara untuk memerdekakan anak. Pengajaran merupakan transfer ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan pendidikan merupakan proses pembentukan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Jadi menurut Ki Hadirin Antara ada dua perbedaan, pengajaran dan pendidikan. Nah, itulah yang sedang kita proseskan sekarang di sekolah ini. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari praktik baik yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya mohon maaf jika PowerPoint-nya jauh dari sempurna karena banyak yang tipu. Saya mencoba untuk berbagi ini, semoga bermanfaat. Dan saya tahu semuanya kita guru-guru hebat sudah melaksanakan budaya positif ini, terutama bagi guru-guru yang berhadapan langsung seperti wadah kesiswaan, wali kelas, ini pasti udah tahu ini mengenai masalah-masalah anak. Nah, di sini kita hanya mereview lagi, mungkin ada hal yang boleh kita kaji ulang begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih Bu Dita atas penyajian materinya. Semoga ini dapat menginspirasi kita, menggerakkan hati kita untuk lebih bisa meletakkan upaya pendidikan kita agar lebih mampu mengakomodir kondisi siswa kita. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, segelas kopi dan sepotong kue. Silakan dinikmati bersama. Ya, kita beristirahat sekitar, karena tadi ada terlambat, jadi sekitar 10 menit. Setelah itu kita kembali ke laptop lobby. Silakan Bapak Ibu. Untuk menyampaikan materi tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, tadi sudah dibahas sedikit oleh Ibu Edita materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang bersifat universal, di mana keyakinan kelas ini harusnya kita tumbuhkan di kelas-kelas kita, terutama Bapak Ibu yang sekarang diberi tugas atau tabang sebagai wali kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini merupakan pertanyaan normatif Bapak Ibu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini salah satu kalimat motivasi ya, motivasi intrinsik. Nah, di mana keyakinan itu dianggap lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita yang terjadi di sini sekarang ya, karena di sini lebih banyak ke peraturan-peraturan daripada membentuk sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, Bapak Ibu. Ya. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini untuk keyakinan kelas Bapak Ibu
perlu segera dilakukan dibentuk ya Bapak Ibu, karena selama ini mungkin apakah sudah ada yang sudah membuat keyakinan kelas di perwakilannya masing-masing Bapak Ibu? Sudah. Nah, Bu Joyce, karena mungkin Bu Joyce sudah guru yang sudah lebih dulu ya, guru penggerak. Nah itu harusnya di share ilmunya Bu Joyce. Jadi kawan-kawan bisa mencontoh yang sudah dilaksanakan budaya positif tadi. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan itu datang dari dalam diri kita masing-masing, itu dalam melaksanakannya itu akan lebih ikhlas ya biasanya, daripada kita hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kita biasanya walaupun terpaksa ya, diikuti dengan terpaksa biasanya kalau namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, nah itu ada dalam diri kita muncul keikhlasan ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih dan diri sendiri dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas yang itu diri. Bapak Ibu, tadi merupakan materi tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan melihat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita langsung saja. Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif berupa disiplin positif perlu proses dalam menjalankannya. Jadi karena kita pastinya dihadapkan dengan berbagai situasi karakteristik siswa yang beraneka ragam, ya. Apalagi di pendidikan yang saat ini, yang penerimaannya masih sudah melalui zonasi, ya, yang sudah menggunakan jalur zonasi, itu pasti akan terlihat sekali keberagamannya. Nah, kalau dulu mungkin ketika masih belum menggunakan jalur zonasi, siswa walaupun seragam, walaupun beragam, kita masih tidak terlalu pusing ya sebenarnya. Nah, sekarang karena di sisi lain terdapat keberagaman yang mungkin lebih ke pengetahuannya yang keberagamannya ya, karena dari latar belakang SMP yang berbeda-beda. Nah, di sini jika ada siswa yang melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah, sebagai guru kita harus mencari penyebab siswa melakukan pelanggaran agar kita mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa tersebut. Karena biasanya siswa kalau dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara positif, dia akan melakukan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif, Bapak Ibu. Jadi dia akan memenuhi segala kebutuhannya dengan cara apapun. Nah itu yang yang perlu kita ketahui. Nah di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini nakal, Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu?
Nggak pernah dikasih bekal, apalagi salah gurunya. Ya, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu kira-kira apa alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi Doni. Jadi kita harus melakukan menyelidiki ya masalah yang sedang dihadapi oleh Doni. Mari kita melihat sebuah konsep kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu dalam bukunya Choice Theory. Ya, jadi menurut Glasser, kemudian di sini misalkan anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi. Biasanya mereka itu ingin disukai atau diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi mereka kadang yang tadi dibilang Bu Edita SKSD ya. Kalau gurunya SKSD ke siswanya, nah ini sifatnya kadang SKSD ke gurunya. Saya kenal sedekat ya. Nah, mereka juga akrab biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah ini kadang kalau kita punya anak ya yang usia sekolah, ini kadang anak-anak kita itu lebih mendengarkan apa kata teman mereka daripada omongan kita. Nah ini karena mereka lebih berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk diterima. Jadi mereka akan lebih suka diterima di kalangan mereka, misalkan yang remaja, kemudian di kelompok atau geng-geng mereka. Nah itu mereka akan lebih suka diterima di kelompok mereka. Itu adalah pemenuhan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus di atas tadi, kalau Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang ke temannya. Jadi memperhatikan dia, merasa senang temannya untuk memperhatikan dia, cari perhatian ya Bapak Ibu. Nah itu sudah caper dari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, ini contoh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak yang memerlukan kebutuhan untuk diterima atau kebutuhan cinta kasih sayang, nah ini biasanya dia itu suka mencari perhatian ya. Karena di rumah mungkin kebutuhan akan kasih sayangnya kurang. Nah itu biasanya di sekolah nampak Bapak Ibu, dia suka mungkin kalau kita lihat sekilas tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini Glasser menyebutkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar Bapak Ibu. Jadi semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain ya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting ya, manusia sama halnya, jadi tidak berbeda. Nah di kasus Doni tadi Bapak Ibu, kalau si Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng ya, karena iseng, kemudian menikmati ekspresi wajah teman-temannya ya. Nah itu mungkin kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya Bapak Ibu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke,
Terima kasih kepada Bapak Wali Pangestu Aji atas penyajiannya. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Hidup. Ya, fisiologis ya. Kedua, Kesenangan. cinta ya, kasih sayang. Ketiga, penguasaan ya. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, 5 hal itulah yang membuat siswa kita beragam di kelas. Nah, tentunya 5 hal ini membuat mereka beragam dan perilaku mereka beragam. Karena segala perilaku yang mereka lakukan di kelas ada tujuannya. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Pak Haji. Ada yang respon jika kebutuhannya kurang dengan berperilaku negatif, namun ada siswa yang mampu merespon kebutuhannya kekurangan akan kebutuhannya itu dengan positif. Disitulah kehadiran kita selaku guru, selaku penuntut, ya, kita menuntut siswa kita agar terakomodir kebutuhan belajarnya. Nah, tentu saja kebutuhan belajar itu tadi dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini dipengaruhi lagi nanti kelima kebutuhan jadi faktor intrinsik dari setiap anak. Jadi berbuih-buih pun menurut kita kalau jika mereka melakukan kesalahan, kalau mereka tidak punya faktor intrinsik dan keinginan dari dalam dirinya, mereka tetap akan mengunci rapat, Bapak Ibu. Seperti tangan kita yang terkepal, kalau kita nggak niat buka, nggak akan bisa orang membuka. Apapun yang orang nggak bisa. Nah, itu yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi terkadang apakah mereka dia bagus, berubah kok, baik kok, apakah dia mengikuti kita? Terkadang itu hanya sebuah topeng. Karena sebenarnya tadi ada apa motivasi yang disampaikan Bu Edita tadi? Mendapatkan penghargaan supaya aman, bebas dari hukuman. Itu yang sebenarnya. Tapi ketika kita tidak ada, dia kembalilah lagi. Itu yang terjadi. Nah, terima kasih Pak Haji atas penyampaiannya. Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Haji nanti pada forum diskusi, silakan sampaikan. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Bu Edita. Bapak Ibu, mohon perhatian lagi ke materi yang terakhir, yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disajikan oleh Ibu Sylvia Santi. Waktunya kami persilakan. Selamat siang, masih pagi. Tandanya saya agak grogi. Oke, groginya apa Bapak Ibu? Karena sebenarnya barang ini sudah familiar dengan Bapak Ibu, apalagi di kalangan guru BK, dia sudah senyum dulu di sana. Kalau kemarin ini dilakukan oleh guru BK, maka sekarang kita juga bisa melalui tahapan ini. Oke, yang saya sampaikan adalah restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga posisi kontrol dan segitiga restitusi ini merupakan upaya penegakan disiplin positif di sekolah. Upaya penegakan disiplin positif.
Bapak Ibu masih ingat waktu kita mengisi survei lingkungan? Masih ingat? Kena berapa pertanyaan masing-masing Bapak Ibu? Ya, 100 lebih? Ada 80-an ya? Bapak Ibu masih ingat ada nggak kalimat yang mengkaitkan dengan kata hukuman? Ada nggak pertanyaan terkait kata hukuman? Ada. Berapa pertanyaan Bapak Ibu? Iya, ada. Sekitar 10 pertanyaan, kurang lebih 10 pertanyaan. Nah, mengapa Bapak Ibu itu dipertanyakan oleh pihak kementerian? Karena pihak kementerian ingin mengetahui seberapa kondusifnya sekolah kita. Apakah sekolah kita bebas dari hukuman fisik? Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya. Karena itu di modul guru penggerak disisipkanlah budaya positif. Karena kita bisa banyaknya penegakan disiplin di sekolah-sekolah di Indonesia yang akhirnya salah kaprah. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil satu contoh. Maksud gurunya benar, ingin siswanya disiplin. Tidak usah jauh, kasus di SMA 2. Bahkan termasuk yang dialami oleh Bu Era sendiri di lingkungan kita terkait anaknya di sebuah sekolah. Itu maksudnya baik, namun caranya. Jadi penegakan disiplin itu ada yang positif, ada yang negatif Bapak Ibu. Saya tanyakan kembali, setiap kita, ketika tadi Bu Edita mengatakan kenangan di sekolah, setiap kita pasti punya kenangan terburuk di sekolah, dan itu sangat membekas. Terkadang kita mengenang guru kita bukan karena hal positifnya, tapi karena hal pedasnya di hati, bahkan mungkin pedasnya di kulit kita. Nah itu yang kementerian inginkan Bapak Ibu. Sebenarnya kementerian ingin menjauhkan kita dari tindakan yang namanya kekerasan terhadap anak. Ya, tujuannya bisa kita pahami bersama, yaitu untuk memahami konsep restitusi dan 5 posisi kontrol, memahami saya tujuan pembelajaran kita dulu hari ini, tujuan kegiatan kita. Nah, setelah tujuan mungkin kita sedikit melakukan kesepakatan kelas. Jadi silakan Bapak Ibu, saya mohon izin menonaktifkan suara handphone selama pertemuan. Setuju atau tidak? Oke, terima kasih. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, meminta izin jika ingin keluar dari ruangan. Terakhir, menikmati kopi atau tes lagi panas. Jadi ini tahapan pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu yang diharapkan pihak kementerian. Jadi ada kesepakatan kelas. Nah, artinya siswa kita di kelas itu kita ada menyepakati hal-hal yang perlu kita lakukan di kelas. Jadi ketika mereka keluar dari kesepakatan kelas, kita tinggal ingatkan kembali, ayo tadi kita inginnya gimana. Dan ini sebenarnya ya. Nah, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini dia lebih rinci, keyakinan kelas dia lebih umum, berisikan nilai-nilai kebajikan, misalnya bertanggung jawab, jujur, disiplin, saling menghargai. Itu keyakinan kelas. Itu yang ingin kita raih, yang ada pada anak-anak didik kita. Akan memulainya dengan 5 posisi kontrol. Tadi sudah disampaikan. Kita di SMA Negeri 1 ini ada beragam karakter guru. Berapa total guru kita? 42. Terima kasih. Yang 2 pasti lupa. Ya, jadi 42 ini dengan 5 posisi kontrol memiliki karakter-karakter yang berbeda Bapak Ibu. Saya ingin memulainya dengan sebenarnya bisa tutup dulu Pak Haji, saya mau ke video dulu biar kita tahu kita ini di posisi yang video saya tetapkan forum diskusi saja nanti ya Bapak Ibu. Saya ke ini aja, ke kasus dulu. Oke, kasus yang pertama tadi Bapak Ibu sudah melihat posisi kontrol yang disebutkan oleh Bu Edita dan Pak Haji dan kebutuhannya. Sekarang ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, wali kelas 12 PS2. Kita Ibu Dewi itu Bu Santi. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar
dan merendahkan kita di sosial media. Nah ini kerap kali terjadi, bahkan pemicu perkelahian di sekolah kita. Oke, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus anak? Memanggil anak yang setelah itu juga saya akan memanggil kisah, tapi dalam waktu yang berbeda. Setelah itu baru saya akan menyampaikan sesuatu yang tidak bisa menyampaikan secara sendiri. Bentar ya. Joyce, silakan Bu Joyce. Bagaimana kasus Hana ini seharusnya Bu Joyce untuk berbagi selaku wali kelas? Yang pertama sebenarnya yang harus dilakukan oleh wali kelas Terima kasih. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya akan mengenali anak-anak saya dulu sih sebenarnya. Sebelum kasus ini terjadi, yang saya akan lakukan adalah saya akan mengenali karakter anak-anak saya dulu. Yang mana yang kadang kita mengenal ada yang bad temper, kadang kita mengenal ada yang low profile, kadang kita kenal juga siswa yang kayaknya cuek tapi sebenarnya perhatian, seperti itu. Nah, setelah saya mengenal karakter anak-anak saya akan memetakan mereka ke dalam mungkin kalau saya mengambilnya empat tipe manusia ya, sanguin, flegmatis, melankolis, sama koleris. Itu yang saya ambil di kelas saya sih, yang saya lakukan ini. Jadi jangan makin pusing kan. Setelah saya memetakan karakteristik anak-anak itu, ketika muncul masalah seperti ini, saya akan yang pertama-tama saya akan sharing dulu dengan anak-anak ini tentang beberapa hal yang kita sudah harusnya pahami. Saya ambil contoh, ini ada kasus bully di kelas saya di awal tahun pelajaran kemarin. Ini kan salah satu juga bentuk bullying ya. Ini cyber bullying kalau kita boleh kategorikan itu. Kita pertama-tama bangun kesadaran dulu. Kenapa sih ada bullying? Kemudian kalau kamu sebagai orang yang dibully bagaimana? Atau kamu sebagai orang yang membuli, perasaanmu seperti apa? Baru kemudian kita melakukan pemanggilan personal. Setelah punya kesepakatan bersama bahwa ini tidak akan terulang lagi di kelas, itu sih yang saya lakukan. yang melankolis itu suka ngeng-ngeng. Terima kasih Bu Joyce. Tadi dari Bu Joyce ada pemetaan dulu ya, pemetaan karakter. Betul, saya menemukan benang merah dari pernyataan Bu Emi dan Bu Joyce. Artinya ada tahapan pemanggilan siswa. Ya, ternyata Bu Emi sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang. Ya, itu kita sedang mencapai dan mempelajari hal tersebut. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari yang tadi hasil dua rekan kita yang sudah berbagi, kita masuk ke sini, Bapak Ibu. Ada sebuah pemikiran dari Dan Bosan dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Sebenarnya bukan hal yang baru karena dicetuskan pada tahun 1998. Namun di kitabnya yang belum familiar, ini dikembangkan di Amerika. Nah, apakah artinya kita sedang mengembangkan pendidikan berbasis luar negeri? Bukan, Bapak Ibu. Karena ingat pesan Bapak Ki Hajar. Pesan Bapak Ki Hajar yaitu terbukalah untuk hal-hal dari luar. Namun tetap waspada, selaraskanlah ia dengan kondisi kita. Itu yang Bapak Ki Hajar sampaikan. Nah, salah satunya, mari kita terbuka akan hal ini. Beliau mengatakan, guru perlu meninjau kembali penerapan
penegakan disiplin di sekolah kita, di ruang-ruang kelas. Mari kita lihat bersama. Nah, penegakan disiplin ini sangat dipengaruhi oleh 5 posisi kontrol kita. Pertama, ada di antara kita cenderung menghadirkan diri sebagai penghukum. Penghukum yaitu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi benar-benar saklek. Nah, di sini Bapak Ibu, apa indikatornya bahwa kita itu seorang penghukum? Yaitu kalimat kita. Kita akan cenderung mengatakan patuhi aturan saya, patuhi aturan sekolah, dan awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Kamu lagi, kau nakal, katakan kalau ada siswa yang melanggar aturan. Bu Heni tertawa gitu. Betul kan Bu Heni? Dan kita ingat karakter suara Pak Yu. Kalau yang pernah diajarnya sangat keras, ya, sangat keras. Nah itu tadi Bu Sriati pasti ingat juga dengan Pak Yu ya. Iya, sangat keras. Nah itu, kau nakal, kan? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berasal, yaitu cara dia, yang lain nggak bisa. Jadi siswa benar-benar ikat. Kemudian efeknya apa Bapak? Kemungkinan murid marah, mendendam, bersikap agresif, bahkan membahayakan guru sendiri atau teman-temannya. Kita ingat di Amerika Bapak Ibu kasus penembakan. Nah, jangan merasa bangga atau itu jika siswa punya rasa takut, karena ingat Bapak Ibu, motivasi belajar siswa itu beda. Karena kadang dia memakai topeng untuk menyelamatkan dirinya. Itu disimpan, lahirlah bentuk dalam kemarahan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau yang ini biasa suaranya lembut, mendayu, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau mendayu. Makanya ibu-ibu kalau marah sama suaminya suka diemin. Itu ibu-ibu. Kecuali kayaknya kali nggak pakai diam ya kayaknya. Gitu. Nah, ini misalnya ya. Jadi memang diem. Nah, pertama, apa ciri khas kalimat yang kita ucapkan Bapak Ibu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu gini lagi buat salah lagi. Jadi anak itu gimana ya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Iya, aku ini penyebab orang merasa susah. Iya, aku ini penyebab orang merasa gagal. Iya, aku ini penyebab menyusahkan orang. Jadi murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini berbahaya. Lebih berbahaya pada siswa yang mendapatkan kontrol dari guru penghukum. Mengapa? Karena dia menyimpan emosinya secara rapi di hati menjadi sebuah bom waktu yang bisa membahayakan dirinya atau orang lain. Hati Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang saya katakan, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Nah, ini yang bahaya juga nih. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol motivasi, bujukan. Posisi teman atau pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Siapa kita biasanya? Masuknya lewat jalur humor. Ini Bapak Ibu. Apa indikatornya? Inilah kalimat yang biasa kita gunakan. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo bantu Ibu. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu kita yang memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan akan berpikir, saya pikir bapak ibu teman saya, dia justru marah, bisa marah balik. Karena tidak selamanya kita bisa hadir untuk dia, bapak ibu. Hati-hati ya. Ketika kita tidak bisa membantu saat itu, dia marah dan kita protes. Nah, dan murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Makanya ada kata, dulu waktu dengan saya tak gitu dia, nggak nakal nih, nggak ada dia melawan, nggak ada dia pancung, nggak ada dia bully temannya. Ya kasih teman. Ketika tidak ada lagi, putus, kembali ke kodratnya lagi dia. Ya, kembali lagi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Kalau kita di posisi kontrol, murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini tidak termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi sangat tergantung pada guru tersebut. Sehingga kalau gurunya tidak ada, dia putus asa, kembali lagi ke karakter tidak baik. Nah, posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Netral. Posisi kita netral. Hanya segala sesuatu kita kaitkan dengan peraturan dan konsekuensi. Tapi konsekuensi. Jika kamu terlambat selama 10 menit, kita menerapkan budaya positif di sekolah untuk yang 5 posisi kontrol guru. Yang seperti tadi Bu Edita sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita praktekkan, baik itu yang sudah baik atau yang masih perlu diperbaiki, karena kadang kita tidak menyadari posisi kita di posisi yang mana sih. Tapi kalau untuk nomor 1 yang saya lihat di sini bahwa guru itu sebagai penghukum, sepertinya di sekolah kita hampir tidak ada sih kita temukan. Ya tidak tahu kalau kekerasan secara verbal, ya artinya kadang kita kalau udah marah mungkin ada sedikit loss control gitu ya. Apalagi kita ini dihadapkan dengan siswa SMA yang karakternya itu sebenarnya sudah terbentuk. Agak sulit kita mau masuk untuk mengubah mereka untuk apa ya, seperti yang kita mau gitu kan, maksudnya yang kita harapkan lah gitu. Karena kalau berbeda mungkin dengan anak SD kan lebih mudah mengulut apa segala macam, dan memang guru itu mengulang mereka apa yang disampaikan dengan guru itu biasanya mudah menyerap. Tapi kalau anak SMA ini dengan berbagai karakter agak sulit gitu ya. Ini yang saya temukan juga. Saya bukan wali kelas, tapi untuk kesepakatan itu biasanya saya sudah lakukan di awal juga. Pada saat pertama saya masuk ke kelas itu, saya sudah buat kesepakatan untuk melakukan saya. Apa yang saya harapkan anak-anak bisa penuhi agar nilai mereka mencapai ketuntasan, karena memang kita dituntut ada capaian ketuntasan itu, ya kan? Dan belum merdeka kan, belum merdeka, harus ada yang dicapai. Nah, saya pernah mengalami di satu kelas ini, terutama kelas B, yang memang karakternya saya, kalau kita boleh flashback ke belakang sebelum ada donasi ini, kita memang agak kewalahan untuk beberapa tahun ini, apalagi yang baru-baru di kelas 10. Mereka juga masih adaptasi dengan situasi yang baru. Mungkin waktu mereka di SMP dengan gaya belajar yang berbeda-beda, masuk di SMA 1 mungkin agak kaget gitu kan. Awalnya saya berusaha untuk memahami ini, berusaha untuk mengerti apa yang latar belakangnya, tetapi terkadang saya jadi kayak jenuh sendiri gitu. Kayaknya anak-anak ini kok jadi kayak apa ya, kebiasaan jadinya. Misalnya begini, saya pernah
saya tidak tahu ya apakah saya masih level sebagai guru yang membuat rasa bersalah ya. Kadang-kadang mungkin pemilihan kata kita ya yang kurang tepat karena sudah dicampur dengan rasa jengkel tadi. Saya masuk di kelas 10 IPS 2. Sebelum saya memberi tugas untuk dibawa ke depan, kebetulan itu adalah materinya tentang perbuatan tentang persaudaraan keluarga dan fauna. Itu dilakukan secara berkelompok. Saya minta anak-anak di setiap depan itu membawa, ini sudah saya bagi kelompoknya, disepakati bersama. Mereka membawa peta yang sudah jadi dikerjakan di kertas karton, lalu mereka mengeprint gambar flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti yang akan dilakukan di sekolah adalah mereka mengelompokkan kelompok-kelompok hewan dan tumbuhan itu ke wilayah-wilayah yang sudah ada karakteristiknya, ya kan, ada wilayah oriental, peralihan, dan Australia. Sudah disepakati, oke, ini ya, saya sudah sampaikan dari awal. Kalau misalnya kalian tidak membawa, saya tidak tahu apakah ini termasuk ancaman atau tidak, tapi saya bilang saya tidak mau mengganggu proses yang lain. Artinya secara konsekuensi kalau kalian tidak membawa, maaf, kalian tidak bisa ikut kegiatan ini. Oke, sudah. Ternyata pada saat minggu depan yang membawa itu hanya 3 kelompok. Itu ada 6. Jadi 50-50, 3 kelompok itu tidak membawa. Jadi saya jengkel rasanya, saya merasa saya tidak dihargai juga gitu, dan padahal itu sudah kesepakatan. Jadi memang waktu itu saya minta, ya saya bilang saya kasih reward dari yang membawa lengkap hari ini. Oke, kita akan belajar, dan yang tidak membawa, saya tidak mau juga mereka jadi pengganggu di kelas, kok ngapain juga kan, karena proses tetap harus berjalan sesuai dengan target saya. Itu apa yang harus dikerjakan. Saya minta mereka keluar dari kelas. Saya bilang, oke, sebagai konsekuensinya kalian silakan keluar dari kelas supaya tidak mengganggu kawan-kawan yang lain. Kalian pikirkan, berarti ini nilai sudah lewat nih, 1 nilai terapi. Nah, tinggal kalian pikirkan lagi apa konsekuensi yang kalian terima, gitu kan? Jadi mereka keluar, jadi kami cepat berjalan. 3 jam pelajaran itu selesai, peta. Setelah saya mulai kelas, mereka langsung menghubungi saya dengan berbagai alasan, begini bu, begini. Dan saya bilang ini berarti kan ada kesalahan di dalam kelompok itu, tidak kerjasamanya kurang baik, komunikasinya kurang baik, dan sebagainya, sehingga ini masing-masing jadi cuek. Kami tidak membawa ini, itu akhirnya semuanya kena bertanya. Hanya 1 orang yang tidak membawa, 2 orang yang tidak mengerjakan, semuanya kena bertanya. Saya hanya bilang begini, nah sekarang pikirkan lagi bagaimana, Bu, apakah masih ada kesempatan? Oke, saya bilang, saya selalu membuka kesempatan. Tinggal kalian yang berpikir, apakah kalian tetap mau di situasi ini, tidak dapat nilai dengan konsekuensinya begini, atau kalian mau berubah, mengambil satu langkah. Akhirnya mereka bergerak sendiri, mengerjakan di rumah. Nggak tahu lah mereka mengerjakan di mana, tiba-tiba udah jadi bertanya. Ada sih mereka kadang lapor, Bu, ya kerja hanya ini ya ini nggak ada misalnya, jadi nanti tinggal kebijakan ibu lah kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi apakah yang saya lakukan ini, saya masih ke dalam tahap guru yang memberi rasa bersalah. Karena ini loh, maksudnya kadang tujuan kita memberikan wejangan lah atau nasihat-nasihat kepada anak-anak, kadang saya berpikirnya dengan adanya rasa bersalah dalam diri dia, kita tuh menyadari gitu, oh saya salah gitu. Dengan rasa salah ini maksud saya itu bukan menghukum mereka dengan kamu tuh gagal loh, dengan kesalahan kamu tidak jadi orang gagal, tidak jadi apa-apa, tidak. Ada harapan saya selaku guru mereka itu, saya pengen mereka tuh menyadari dan nantinya mereka akan berubah. Itu sih sebenarnya. Cuman mungkin kadang-kadang dalam pemilihan diksi, ya kata-kata kita yang mungkin kurang tepat. Ya kalau yang saya lakukan, apakah itu sudah masuk ke dalam guru sebagai apa sih? Apakah saya masih di dalam tahap guru sebagai pemberi hukuman? Kalau kita kayaknya memang saya sudah belajar juga, harus banyak sabar sebetulnya, apalagi di kelas 10. Tapi memang ada beberapa yang sudah saya lihat kita berhasil. Ada satu siswa kita yang pernah kecelakaan itu, Aurelius itu kan memang dari kelas 10 waktu itu susah sekali. Yang guru-guru yang mengajarnya tahu lah. Wali kelasnya itu Pak Kristo, sempat jadi wali kelasnya. Susah dicari anak ini, karena dia jago ya kan. Tapi guru cuek, memang
sampai bagaimanapun mengasihnya tugas minum ya kita itu tadi latar belakang keluarga ya. Tapi semakin hari di kelas 12 saya lihat perubahannya luar biasa. Betul, saya mengajar itu di kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan sekarang tak perlu kita yang cari. Dia yang ngomong kita, Bu, ada nggak tugas saya keluar? Makanya saya rasanya dengan Aurel ini apa ya? Ternyata begitu. Ivoga kemarin sudah hampir, tapi kan suka kumat-kumat. Tapi Aurel ini yang memang sudah nampak. Itu saja sih pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eras. Ini deskripsinya sangat jelas dan berarti menunjukkan Bu Eras ini detil sekali, orangnya detil. Kalau saya lihat juga dalam mengajar, persiapan mengajarnya sangat detil, sampai medianya juga menarik. Pasti ini guru yang termasuk disenangi anak-anak kalau di kelas. Silakan Ibu Santi atau Pak Haji. Sebuah deskripsi situasi yang sangat menarik. Sebenarnya kita alami semua. Nah, itu penyebabnya sebenarnya dari kata ini Bapak Ibu, prokrastinasi. Prokrastinasi ini adalah perilaku menyimpang yang dimiliki siswa, di mana siswa kita memiliki kecenderungan untuk menunda tugas-tugas akademik. Ya, ini dia istilahnya, prokrastinasi, perilaku menyimpang yang dimiliki siswa yang cenderung untuk menunda tugas-tugas akademik mereka. Tahapan yang berdasarkan deskripsi ilustrasi yang disampaikan Bu Erasma tadi, sebenarnya Bu Erasma sudah menampilkan posisi pemantau, karena tadi dikembalikan kepada kesepakatan. Bu Erasma mengatakan di awal dari bangun, kalau tidak membawa berarti tidak bisa mengikuti pelajaran. Itu sebagai sebuah konsekuensi, Bapak Ibu, konsekuensi. Nah, ketika Bu Erasma meminta siswanya keluar, memikirkan langkah apa yang harus diambil, dia meminta siswa secara mandiri menemukan solusi atas permasalahan. Di sini Bu Erasma mencoba sudah berada di posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau hukuman, maka Bu Erasma akan menyatakan untuk kalian, saya cukup kalian semua. Itu hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu artinya penugasan sanksi yang kita berikan tidak relevan dengan kesalahan yang anak lakukan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kategori hukuman adalah sanksi yang diberikan yang tidak relevan dengan kesalahan yang anak lakukan. Contohnya, tidak buat peta, jemur di halaman, sikat WC, bawakan pot bunga, kalau bisa lidah mertua yang belum ada, itu hukuman. Tidak relevan, push up. Misalnya pelajaran olahraga, siswanya nggak bawa nggak bawa kostum, disuruh push up. Nah, relevan antara tidak membawa kostum dengan push up. Nah, itulah hukuman, Bapak Ibu, kategori. Tapi yang Bu Erasma lakukan, silakan berada di luar, pikirkan langkah solusi untuk kesalahan kelalaian yang telah kalian buat. Nah, itu jadi mengidentifikasi Bu Erasma sudah di posisi pemantau, ya, pemantau. Sip, selangkah lagi untuk manajer. Silahkan. Ya, kasih aplaus untuk Bu Erasma. Baik Bapak Ibu, karena forum diskusinya hanya kurang lebih 15 menit, mungkin kalau kita menghabiskan hari banyak kasus, anak-anak kita ini banyak kasus. Namun kembali lagi, apapun itu asal kita mau mencobanya. Nah, kami kan selalu hadir di sekolah ini, jadi kita boleh
berdiskusi lah sambil jalan untuk bagaimana menerapkan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini diterima dengan baik, walaupun kita sendiri sudah punya cara di benak kita bagaimana mendidik siswa, tetapi alangkah baiknya kita membuka tangan kita ini untuk menerima informasi-informasi positif yang baru. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami banyak kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru atas perhatiannya, mau meluangkan waktu mendengar, melihat dan menyiapkan tempat duduk di situ, hadir untuk kami di sini. Semoga kami dan kita semua dapat mewujudkan budaya positif ini. Kami juga berterima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan hari ini. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada Waka Kurikulum untuk melanjutkan agenda kita selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubatan.